Manusia ada dua, yakni manusia jismani dan manusia ruhani. Manusia jismani adalah manusia seperti umumnya, sedangkan manusia ruhani adalah manusia khusus. Dia adalah mahramnya negeri asal, dan disebut alam al-kubrah. Kembalinya manusia jismani ke negeri asal itu berarti kembalinya dia kepada derajat surga. Dan itu disebabkan oleh pengalamannya pada ilmu syariat, tarekat, dan makrifat. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hikmah yang luas adalah mengenal Allah yang diamalkan tanpa ria dan sum'ah. Derajat atau surga ada 3 tingkatan, sesuai jumlah amalan manusia jismani tadi, yakni syariat, tarekat, dan makrifat. Pertama, surga di alam mulki, yaitu Jannatul Ma'wa. Kedua, surga di alam malakut, yaitu Jannatun Naim. Ketiga, surga di alam jabarut, yaitu Jannatul Firdaus. Semua ini adalah kenikmatan bagi manusia jismani. Sedangkan manusia jismani sendiri tidak akan sampai pada 3 alam tersebut, alam mulki, alam malakut, dan alam jabarut, kecuali dengan 3 ilmu, yaitu ilmu syariat, ilmu tarekat, dan ilmu makrifat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hikmah yang luas adalah mengenal Allah dan mengamalkannya adalah ma'rifat batin. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Ya Allah, tunjukilah kami bahwa yang benar adalah benar, dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya, dan tunjukkan kepada kami bahwa yang batil itu adalah batil, dan berikanlah kami kemampuan untuk menjauhinya. Doa ini dikutip Ibnu Katsir. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengenal nafsunya dan melawannya, berarti dia mengenal Tuhannya dan mengikuti jalannya. Diungkapkan As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi. Sedangkan, kembalinya manusia khusus ke negeri asal itu berarti kembali ke alam al-qurbah, yakni dengan mengamalkan ilmu hakikat. Ilmu hakikat yang dimaksud adalah tauhid yang diajarkan di alam kurbah atau alam lahut. Pencapaian manusia khusus pada alam ini terjadi di saat ia hidup di dunia, karena kebiasaan dia dalam ibadah, baik dalam keadaan tidur maupun terjaga. Justru, pada saat tidur itulah, kalbu manusia khusus mendapat kesempatan sehingga ruhnya dapat kembali ke negeri asal secara keseluruhan, atau sebagian saja. Sebagaimana firman Allah, Allah memegang jiwa orang ketika matinya, dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya, maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Quran Surah Az-Zumar ayat 42. Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidurnya orang alim lebih besar pahalanya dari inadahnya orang bodoh. Hadis riwayat Ats-Tabarasi di Makarim Al-Akhlaq. Kembalinya manusia khusus ke negeri asal itu adalah setelah kalbunya hidup oleh karena pancaran cahaya tauhid dan memulazamahkan asma-asma tauhid dengan lisan sirri tanpa huruf dan suara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi, manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasia manusia. Allah berfirman dalam hadis Qudsi, ilmu batin adalah rahasiaku yang paling rahasia. Aku wujudkan di dalam kalbu hambaku, dan tidak ada yang bisa memberikan pemahaman tentangnya kecuali aku. Dikuatkan oleh riwayat Ad-Dailami. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, aku ini sesuai dengan sangkaan, keyakinan hambaku. Aku bersamanya ketika dia mengingatku. Bila dia mengingatku pada kalbunya, aku pun mengingatnya pada zatku. Dan bila dia mengingatku pada suatu kumpulan, maka aku pun akan mengingatnya di dalam kumpulan yang lebih baik darinya. Berdasarkan hadis ini, maka maksud dari keberadaan manusia adalah agar ia mampu kembali ke negeri asalnya dengan tafakur. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tafakur sesaat lebih besar pahalanya daripada ibadah setahun. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, tafakur sesaat lebih besar pahalanya daripada ibadah 70 tahun. Dari hadis-hadis itu dapat diambil 3 pemahaman, bahwa manusia yang berpikir dalam tafsir-tafsilan cabang, meski hanya 1 jam, maka nilai tafakurnya lebih besar daripada praktik ibadah selama setahun. Sedangkan, berpikir tentang aturan-aturan ibadah wajib, pokok, maka nilai tafakurnya lebih besar daripada ibadah 70 tahun. Dan berpikir tentang makrifat kepada Allah, nilai tafakurnya lebih besar daripada ibadah 1000 tahun.
Syekh Al-Ansyari bersyair, berzikirlah dan raih sebuah penghayatan, pemikiran. Ratusan ribu penolong datang dari sebuah rasa syukur. Berpikir tentang makrifat Allah ini disebut dengan ilmu al-irfan, yakni di alam tauhid. Dengan cara itu, seorang yang makrifat billah akan sampai kepada zat yang diketahui dan dicintainya. Hasil pengetahuan dari orang yang arif billah adalah kemampuannya untuk terbang dengan ruhaninya menuju alam al-qurbah. Sebagaimana ungkapan Jalaluddin Ar-Rumi, burung si murah di Gunung Qaf adalah kurbatku, atau elang adalah kekuatanku. Penyelam, mutiara, adalah hidupku, atau jadilah seperti ahli permata, hingga kau bisa mengenali nilai manusia dan jiwa. Seorang ahli ibadah menuju surga dengan berjalan, sedangkan seorang arif billah terbang ke alam al-qurbah. Sebagian ulama mengatakan, kalbu para ahli makrifat memiliki mata, mampu melihat apa yang tidak bisa dilihat orang biasa, memiliki sayap yang bisa terbang tanpa bulu, mengepak hingga malakutnya Tuhan pencipta alam. Hal seperti ini terdapat dalam diri para ahli makrifat, yakni al-insan al-haqiqi atau ruh al-qudsi. Dialah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, mahram Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengantinnya. Abi Yazid al-Bustami berkata, para wali Allah adalah pengantin-pengantin Allah. Pengantin-pengantin itu tidak akan bisa dilihat kecuali oleh mahramnya. Mereka tertutup saat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena terhalang sisi kemanusiaannya. Tidak ada yang mampu melihat para pengantin itu, baik di dunia maupun di akhirat, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, wali-waliku berada di bawah kubah-kubahku. Tidak ada yang mengetahuinya selain aku. Seperti halnya, manusia tidak akan bisa melihat sisi lahir dari seorang pengantin, kecuali hanya keindahan lahiriahnya saja. Sayyid Yahya bin Mu'adz Ar-Razi berkata, wali adalah wewangian Allah di bumi. Tidak ada yang mampu mengenali aromanya kecuali orang-orang yang bergelar asy-syiddiqun, orang yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan ketakwaan. Bagi asy-syiddiqun, aroma wangi sang wali akan tercium hingga lubuk kalbunya. Aroma itu lantas menimbulkan gairah rindu mereka pada Tuhannya. Sehingga ibadahnya semakin meningkat menurut kadar dan derajat akhlak serta kefana mereka. Ini karena makin tinggi kurbahnya makin bertambah pula fananya. Dan wali adalah orang yang ada dalam keadaan fana, lebur diri, dan selalu musyahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, dirinya tidak punya kemampuan memilih dan tidak ada tempat yang tenang baginya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang diperkuat dengan karomah, tetapi mereka sendiri tertutup dalam karomah karena tidak diberi izin untuk menjelaskannya. Sebab menjelaskan rahasia ketuhanan adalah kufur. Sebagaimana yang dikatakan pengarang kitab Mirsyad al-Ibad, orang-orang yang memiliki karomah mereka tertutup terhadap pengetahuan mengenai karomah. Karomah sendiri pada hakikatnya adalah seperti haid bagi rijalullah. Menunjukkan karomah itu bagi rijalullah adalah ibarat perempuan memberitahukan haidnya. Dan wali memiliki 1000 makom. Makom yang pertama adalah karomah. Orang yang telah menyelesaikan tingkatan karomah maka ia akan mudah masuk ke tingkatan yang lain.